Bang Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Mas Bintang Nano bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik, untuk pemula pembelajaran pada pagi hari ini adalah baiknya kita berdoa sesuai dengan keagamaan dan kepercayaan yang penting. Berdoa dimulai. Berdoa saja. Oke, baik, semoga apa yang kita lakukan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudah proses pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu Bapak akan mengabsensi kalian. Apakah hari ini hadir semua? Oke, baik. Kalian sebelumnya pernah membaca cerpen? Nah, kira-kira cerpen apa yang dibaca? Coba Mas Nano. Cerita pendek yang pernah saya bisa sana. Oke, untuk sebelum pemaparan materi pada sesi kali ini, Bapak akan membagikan contoh teks cerpen. Jadi untuk contoh teks cerpennya per kelompok ya satu-satu. Baik, untuk selanjutnya yaitu penjelasan terkait materi teks cerpen. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu teks cerpen? Nah, cerita pendek, betul. Mbak Aini, coba apa yang dimaksud dengan teks cerpen? Cerpen adalah karya cerita bentuk bahasa yang menceritakan satu peristiwa untuk pertama secara sederhana dan fakta. Baik, betul. Untuk teks cerpen itu karya sastra yang berbentuk prosa yang menceritakan suatu peristiwa atau suatu konflik utama secara singkat dan padat. Baik, untuk selanjutnya struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen yaitu ada 4. Yang orientasi, yaitu ada pengenalan tokoh, latar, dan situasi awal. Untuk komunikasi yaitu munculnya konflik atau masalah. Untuk resolusi yaitu penyelesaian sebuah konflik. Untuk kode yaitu pesan atau penutup cerita. Baik, sampai sini apakah bisa dipahami? Bisa, oke, lanjut. Untuk unsur intrinsik cerpen yaitu tema, yaitu ada gagasan utama cerita, tokoh dan penokohan, ada pelaku cerita dan sifatnya, alur, urutan peristiwa dalam cerita. Terus latar yaitu ada latar tempat, latar waktu dan latar suasana. Dan sudut pandang yaitu cara pengarang bercerita. Dan amanat yaitu pesan apa yang disampaikan dalam teks cerpen tersebut. Pak Ilham mengajar apa ini? Unsur intrinsik teks cerpen. Ayo 15 menit fokus. Ya, baik, untuk pembelajaran kali ini kita lebih memfokuskan pada unsur intrinsik teks cerpen tersebut, yaitu pada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Lanjut, untuk menentukan latar tempat. Latar tempat adalah lokasi terjadinya peristiwa dalam suatu cerita. Cara menentukannya adalah dengan mencari keterangan tempat yang disebutkan dalam cerita. Contohnya yaitu rumah, sekolah, pasar, jalan, atau pantai. Itu kan sebuah
lokasi tempat yang menunjukkan sebuah latar tempat itu sendiri. Terlihat dari kalimat yang menunjukkan di mana tokoh berada atau di mana peristiwa terjadi. Jika dalam cerita tertulis di ruang kelas, di halaman rumah, atau di tepi sungai, maka itulah yang dinamakan latar tempat. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Untuk menentukan latar waktu, gimana sih cara kita untuk menentukan latar waktu? Dan itu cara menentukannya sebenarnya dengan memperhatikan keterangan waktu yang ada di dalam cerita seperti pagi, siang, malam, kemarin, Senin, ataupun saat hujan turun. Pada latar waktu juga bisa dilihat dari keadaan tokoh, misalnya contohnya matahari mulai terbenam yang menunjukkan waktu sore ataupun lonceng sekolah berbunyi yang menandakan waktu pagi ataupun siang. Baik, selanjutnya yaitu contoh cerpen yang saya kutip dari internet yang berjudul Senja yang Menunggu Pulang. Senja turun perlahan di sebuah desa kecil di kaki gunung. Langit berwarna jingga keemasan, memantulkan cahaya hangat di sawah yang mulai menguning di tepi jalan tanah yang sepi. Berdiri dari sebuah rumah kayu tua dengan jendela terbuka lebar, angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan siang tadi di dalam rumah itu. Pada pukul sekitar 5 sore, Raka duduk sendiri di kursi bambu. Jam dinding tua berdetak pelan, seolah menghitung waktu yang terasa begitu lambat. Ia memandang foto lama di tangannya, foto dirinya bersama ibunya yang telah lama pergi merantau dan tak pernah kembali. Cahaya matahari yang masuk dari jendela membuat bayangan panjang di lantai, menambah kesan sunyi. Suasana di rumah itu terasa hening dan sedikit sendu. Hanya suasana jangkrik yang mulai bersambutan dari luar, menemani kesendirian Raka. Sesekali ia menarik napas panjang, seolah menahan rindu yang tak bisa diungkapkan. Namun di balik kesunyian itu terselip harapan-harapan kecil bahwa suatu hari kaki ibunya akan kembali terdengar di halaman rumah sederhana itu. Baik, itulah teks cerpen yang saya kutip dari internet. Untuk selanjutnya, cara kita untuk menganalisis latar tempat, latar waktu, dan latar suasana untuk pada kutipan tersebut. Untuk latar tempat, yaitu bisa dilihat di sebuah desa, rumah kayu tua, rumah itu menunjukkan sebuah latar tempat. Dan bukti-kutipannya yaitu di sebuah desa kaki gunung, di tepi jalan tanah yang sepi berdiri sebuah rumah kayu tua. Rumah itu di dalam rumah berarti kan rumah itu akan menunjukkan sebuah latar tempat. Untuk selanjutnya yaitu latar waktu. Baik, untuk mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu kalian berlatih untuk mengerjakan seperti apa yang Bapak paparkan. Dan ini untuk instruksi pengerjaannya yaitu bisa dibagi menjadi 3 ataupun 5 kelompok, dan teksnya bisa dibaca selama 2 menit dan mengerjakannya Bapak beri waktu 3 menit. Jadi bisa dibacakan. Baik, untuk materi yang saya sampaikan tadi, apakah bisa dipahami dan apakah kalian paham untuk cara mengerjakan dan mengidentifikasi sebuah unsur intrinsik berupa latar tempat, latar waktu, dan latar suasana? Apakah bisa? Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan untuk mengerjakan.
apabila mengalami kesulitan boleh ditanyakan. Gitu. Untuk lembar pengerjaannya bisa dibalik. Dan perlu kalian ketahui untuk menganalisis teks, untuk menganalisis terkait ini cuma ada 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan perlu kalian ingat untuk latar tempat yaitu sebuah yang menunjukkan sebuah tempat atau lokasi. Dan untuk latar waktu yaitu menunjukkan sebuah waktu di sore hari, di pagi, ataupun di malam hari, ataupun jam yang menunjukkan itu. Untuk latar suasana yaitu seperti suasananya itu gimana dalam teks tersebut. Apakah suasananya itu hening, apakah suasananya itu sedih, atau apakah suasananya itu sedang emosi atau gimana, bisa dibaca terlebih dahulu. Kita sudah mengerjakan. Untuk yang kalian kerjakan itu apakah kalian bisa memahami hal itu? Bisa. Oke, untuk selanjutnya yaitu Bapak akan menanyakan sebuah kesimpulan ke salah satu dari kalian. Coba Mas Faiz, Faiza menyimpulkan apa yang Bapak pelajari tadi. Apa yang kalian pelajari tadi? Oke, baik, benar. Untuk kesimpulan pada pembelajaran pada akhir ini mungkin itu saja untuk kita mempelajari sebuah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana dalam mengutip teks cerita tersebut. Baik, mungkin itu saja materi dan pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebih mungkin bisa dipimpin berdoa oleh Mas Faiz. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, doa kepada Tuhan. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.